Marxisme dalam refleksi sederhana. Marxisme adalah pemikiran atau ajaran yang didasarkan pada pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa masyarakat kapitalis akan berubah menjadi masyarakat sosialis. Karl Marx mendasarkan pendapatnya ini antara lain pada dialektika Hegel, hidup dari tahun 1770 sampai 1831. Hegel sendiri adalah seorang filsuf idealis Jerman yang dikenal karena analisisnya tentang keteraturan struktur sosial sebagai sebuah, dalam tanda petik, kejadian besar lewat proses yang disebut dialektika tesis, antitesis, dan sintesis. Sementara itu, refleksi Karl Marx mengenai keterasingan atau alienasi manusia itu didasarkan pada kritik agama yang diajukan oleh Ludwig Feuerbach yang hidup dari tahun 1804 sampai 1872. Manusia menciptakan Tuhan sebagai proyeksi karena ketidakberdayaannya menjadi makhluk adikuasa yang diajukan oleh Feuerbach. Ini diterapkan oleh Karl Marx dalam analisisnya mengenai struktur sosial yang menurut dia mengalienasikan atau mengasingkan individu manusia. Seluruh permenungan filosofis Karl Marx didasarkan atas kritiknya terhadap kedua filsuf yang saya sebutkan tadi, yakni Hegel dan Ludwig Feuerbach. Karl Marx menggunakan idealisme keteraturan sosial sebagaimana diajukan oleh Hegel dalam siklus tesis, antitesis, dan sintesis untuk membasmi dan menghancurkan wajah garang dari kaum kapitalis yang menurut Karl Marx itu mereka terus mengeksploitasi tenaga buruh demi kepentingannya sendiri. Sementara itu, keterasingan manusia oleh karena agama sebagaimana diklaim oleh Ludwig Feuerbach itu mendorong Karl Marx untuk mengajukan pertanyaan mendasar ini. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia mau mengasingkan diri ke dalam agama? Menurut Karl Marx, manusia mencari suatu realitas khayalan dalam agama karena keadaan masyarakat tidak mengizinkan bahwa manusia merealisasikan hakikatnya secara sungguh-sungguh. Ini alasan yang Karl Marx lihat mengapa manusia mengasingkan diri ke dalam agama. Dalam pemikirannya, Karl Marx melihat bahwa keadaan sosial pada waktu itu tidak mengizinkan masyarakat atau individu merealisasikan hakikat dirinya yang sesungguhnya. Maka pertanyaannya adalah, keadaan sosial seperti apakah yang dilihat oleh Karl Marx sebagai yang tidak mengizinkan perealisasian hakikat manusia itu? Sebagai seorang akademis yang hidup pada masa Enlightenment atau masa evolusi kesadaran manusia, Marx sendiri melihat realitas struktur sosial masyarakat pada waktu itu sebagai yang memiliki wajah garang yang patut direvisi, patut diperhalus, bahkan bila perlu dirombak total. Marx sendiri melihat dan merasa muak dengan sikap kaum kapitalis yang terus-menerus mengeksploitasi tenaga buruh, memberlakukan jam kerja yang sangat panjang, menekan upah buruh demi merebut peluang pasar yang semakin besar dan sebesar-besarnya. Marx memahami keadaan semacam itu sebagai konflik panjang yang hanya mungkin dapat diakhiri atau dapat diatasi melalui sebuah revolusi para buruh, apa yang disebut sebagai revolusi infrastruktur terhadap golongan atas atau kaum kapitalis. Dalam hal ini adalah kaum pemilik modal atau suprastruktur. Tentang masyarakat, Karl Marx cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa setiap individu yang membentuk masyarakat itu sudah punya sifat sosial. Artinya, kepentingan sesama dirasakan sebagai bagian dari kepentingannya sendiri. Hal ini menurut Marx hanya ada pada tipe masyarakat tradisional atau tipe masyarakat mekanik dengan sistem pembagian kerja yang masih sederhana, serta konflik kepentingan yang selalu mampu ditekan karena kesaling tergantungan dan tingginya solidaritas antar warga. Misalnya, dalam masyarakat itu ada kelompok petani, ada kelompok nelayan, ada tukang besi,
ada pedagang, ada buruh, ada tentara, dan sebagainya dalam pembagian kerja yang klasikal. Dalam pembagian kerja yang masih sederhana seperti itu, setiap orang saling tergantung satu sama lain. Solidaritas antar individu pun sangat tinggi. Tetapi yang terjadi kemudian adalah bahwa masyarakat ternyata berubah total menjadi lebih individualistik, lebih egoistik, dengan tingkat persaingan kelas yang tinggi. Ini adalah tipe masyarakat organik. Dalam penilaian Karl Marx, hal ini adalah perkembangan dari kebudayaan yang keliru. Perkembangan masyarakat seperti ini yang sekarang kita kenal sebagai masyarakat industri, dengan dinamikanya yang senantiasa didasarkan pada prinsip ekonomi sebagai ciri khasnya. Kelanjutan dari keadaan ini adalah terjadinya konflik berkepanjangan antara pemilik modal atau pemilik alat-alat produksi, dalam hal ini adalah kaum kapitalis, dengan para buruh. Masyarakat kapitalis dengan sistem pembagian kerjanya yang ketat, termasuk di dalamnya adalah manusia, pada akhirnya mengabdikan seluruh hidup, keahlian dan eksistensinya yang utuh sebagai manusia, menjadi pelayan atau menjadi hamba bagi alat-alat produksi demi peningkatan komoditas. Hal ini dilihat Marx sebagai tesis. Tesis ini yang nantinya akan dinegasikan atau akan diantitesiskan oleh buruh sendiri. Mengapa? Oleh karena evolusi kesadaran, para buruh menilai tesis ini sebagai suatu ketidakadilan, sehingga revolusi para buruh dianggap sebagai satu-satunya cara atau antitesis dalam merombak dan menghancurkan sistem sosial ekonomi yang membelenggu semacam ini. Para buruh dalam pemikiran Karl Marx tidak hanya berontak demi perbaikan upah, mereka juga memperjuangkan diakhirinya apa yang kita sebut sebagai keterasingan atau alienasi. Mengapa? Menurut Marx, keterasingan kerja itu terjadi karena buruh tidak dilibatkan dengan seluruh kesadarannya dalam setiap proses produksi dan kemudian mengidentifikasi karya-karyanya sebagai bagian dari proses kreatif dirinya. Marx melihat realitas keterasingan buruh ini sebagai yang terjadi pada setiap level masyarakat kapitalis, di mana para pemilik modal memperlakukan buruh sebagai barang yang hanya memiliki nilai pakai atau use values dan nilai tukar atau change value saja. Keadaan masyarakat baru atau masyarakat sosialis setelah terjadi revolusi buruh itu dimaksudkan Karl Marx sebagai sintesis, tetapi kemudian segera akan menjadi sebuah tesis yang baru lagi. Dinamika sosial terjadi dalam dialektika tesis, antitesis, dan sintesis semacam ini. Singkat kata, menurut Marx, tesis sebagai tipe keteraturan sosial, dalam hal ini adalah masyarakat sosialis, sebenarnya secara implisit sudah mulai diantitesiskan sebelum akhirnya menjadi sebuah sintesis, yakni suatu keadaan keteraturan sosial yang baru. Dan pada saat bersamaan, keadaan keteraturan sosial yang baru ini sekaligus merupakan sebuah tesis yang baru lagi. Nah, dalam pemikiran Marx, masyarakat dengan tatanannya yang baru adalah sintesis dari dialektika tesis dan antitesis. Ajaran Karl Marx inilah yang kemudian diterapkan oleh negara-negara di Eropa Timur dan Uni Soviet. Pada dasarnya, tekanan atas ajaran ini berbeda-beda satu sama lain, tergantung bagaimana negara-negara tersebut menafsirkannya. Kaum Marxis Barat menerapkannya sebagai ajaran sosialis, dalam hal ini adalah sosialisme, dengan tekanan terutama diberikan pada upaya yang terus-menerus dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para buruh. Lain halnya dengan Uni Soviet yang mengklaim diri sebagai pewaris sah ajaran Karl Marx. Prinsip ajaran Marx yang sebenarnya itu tidak diterapkan oleh Lenin, sehingga yang tampak adalah Lenin dengan ajaran-ajarannya, disebut sebagai Leninisme.
Lenin sendiri condong bersikap diktator dan tidak toleran terhadap apapun pandangan ideologi yang berbeda, termasuk dalam hal ini adalah agama. Kepemilikan bersama barang-barang produksi dan dihapuskannya pembagian kerja sebagaimana yang dicita-citakan oleh Karl Marx itu tidak nampak dalam ajaran Lenin. Pemberlakuan sistem kontrol yang super ketat atas masyarakat terus membawa Rusia ke arah masyarakat yang tertutup. Itulah sebabnya mengapa Rusia dijuluki sebagai negeri tirai besi. Angin segar tanda adanya perubahan baru bertiup di akhir tahun 1980-an adalah Mikhail Gorbachev yang tampil sebagai penyelamat. Dalam Kongres Partai Komunis ke-27 di tahun 1986, Gorbachev mengajukan program ekonomi, politik, dan restrukturisasi sosial dalam apa yang dikenal sebagai program Perestroika. Program ini memperlihatkan sikap berani Gorbachev dalam melakukan otokritik atas kebobrokan sistem komunis yang otoriter selama hampir 3/4 abad menjadi sistem politik Uni Soviet. Gorbachev menghembuskan apa yang dikenal sebagai The Wind of Change. Runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 menjadi simbol bagi keruntuhan sebuah rejim otoriter yang menghantui dunia. Rekan-rekan pencinta filsafat dan pemirsa channel Gagas Makna, sekarang semuanya memang telah berubah. Komunisme sebagai sistem sosial, politik, dan ekonomi telah berakhir. Meskipun demikian, ajaran Karl Marx sebagai filsafat sosial tidak akan pernah hilang. Analisis sosial yang diajukan Karl Marx tetap akan menjadi refleksi filosofis dalam membongkar setiap selubung ideologi yang mengalienasikan manusia.